Tuhan Yesus, kita kembali masuk dalam ibadah, menikmati hadirat Tuhan, masuk ke dalam perkenanan Tuhan. Mari sama-sama persiapkan hati setiap kita, baik engkau yang ada di sini maupun yang melihat jemaat Tuhan yang melihat dari jauh. Kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan, menghiasi tata Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Berserah penuh Tuhan akan kebesaran Tuhan. Ajar kami Tuhan berjalan dalam kuasa Tuhan Yesus, berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam segala hal Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, tuntun kami untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Yesus,
Sampai ku lihat kau bekerja, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah. Sampai ku lihat kau bekerja, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah.
Engkau Tuhan Bapa. Biarlah kami terus mengarahkan pandang kami kepada Engkau Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami, sumber kemenangan kami Tuhan, di mana surga dan bumi bersatu Tuhan. Kuduslah nama-Mu Tuhan Yesus, kuduslah Engkau Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, dari semula, dari kekekalan sampai kepada kekekalan Tuhan Yesus. Nama-Mu diagungkan Tuhan. Engkaulah Raja yang berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami mau terus menerus menyembah Engkau, bersorak memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Betapa hebat Engkau Tuhan.
kami bersyukur kepadamu, dan kami tahu Tuhan, Engkau yang akan melakukan sesuatu saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kemuliaan yang tidak terhingga turun atas kami. Kami diperlengkapi dan semakin mengerti isi hati Tuhan. Mari Tuhan, roh hikmat dan wahyu Engkau nyatakan kepada kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang saudara-saudara. Shalom. Kita bersyukur pada siang hari ini kita akan melihat satu bagian dari pesan Tuhan. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan minggu yang lalu, bahwa perjanjian baru itu dimulai dari 3 nama. Artinya bahwa kalimat yang pertama dari lembaran perjanjian yang baru itu dimulai dari 3 nama. Tentu Tuhan punya maksud yang luar biasa. Dan saudara-saudara, karena pada minggu yang lalu waktu sangat terbatas, jadi kita tidak bisa mendengar secara keseluruhan apa yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan pada saat atau di waktu kita sekarang Tuhan tempatkan ada di dalam perjanjian yang baru itu. Saudara-saudara, sebelum kita melihat itu, ada sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Mulai saat Tuhan menetapkan suatu masa untuk semua dunia berhenti, maka sesungguhnya saudara, Tuhan mau menjelaskan kepada kita. Saya sudah berkali-kali mengatakannya, bahwa kita sedang dipersiapkan masuk kepada era atau masa yang bahkan itu merupakan sesuatu yang jauh dari cara berpikir kita, dari apa yang kita pikirkan. Dan saya sangat percaya bagi orang yang hidup dalam perjanjian baru, dalam kerajaan Allah, dalam bergerak dalam bait sucinya Tuhan, hanya merekalah yang akan bisa menyatakan atau melakukan apa yang Bapa kehendaki di masa kegerakan yang akan datang ini. Saya sangat percaya ini. Saya sangat percaya. Dan bagaimana dengan mereka yang tidak bisa masuk, atau mereka yang tidak ada di dalam kerajaan Allah itu? Mereka, saudara-saudara, akan diseret dalam suatu peradaban yang dibangun
oleh peradaban yang kita kenal dengan Babel. Dunia ini dimulai dari Babel, dari kerajaan Babel, dan nanti akan diakhiri pun dengan runtuhnya Babel. Nah, Babel di sini berbicara tentang apa? Babel ini berbicara tentang ritual atau sistem atau cara-cara yang kita sering mendengar dengan roh agamawi. Orang-orang yang beragama dengan tetek bengek, dengan macam-macam, sehingga semacam-macam peraturan, sehingga mereka justru kehilangan esensi tentang Tuhan. Mereka justru semakin tidak mengenal atau tidak mengerti apa yang dirindukan oleh Tuhan dan bagaimana bergerak di dalam Tuhan. Justru tembok-tembok akan terbangun oleh roh agamawi ini, sehingga orang semakin jauh dari pengertian akan Tuhan. Saudara-saudara, pada siang hari ini mari kita fokus apa yang Tuhan kehendaki, yang akan kita laksanakan di dalam perjanjian baru atau kerajaan Allah yang sudah kita bicarakan itu. Yang pertama, kita berbicara tentang Abraham. Saudara, tentu ada sesuatu yang menyentuh, atau ada sesuatu yang tergores, ada sesuatu yang membuat hati Tuhan itu disenangkan, membuat hati Tuhan itu bergelora dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Saudara, masih ingat apa yang dia lakukan? Dia rela mempersembahkan anaknya. Dan ini sangat menyentuh hati Tuhan. Dan kerelaan itu sedang Tuhan bawa kepada satu pengertian akan apa nanti yang akan Tuhan lakukan di kemudian hari, yaitu mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan memberkati Abraham, mari sama-sama kita perhatikan di dalam firman Tuhan Ibrani pasal 6 ayat yang ke-13. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada lagi orang atau sesuatu yang lebih tinggi dari Tuhan. Artinya, sumpah yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang pasti akan terjadi. Dia mengikat dirinya, Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah akan memberkati Abraham, akan melakukan sesuatu dalam kehidupan Abraham, saudara-saudara. Nah, sekarang ketika Tuhan memakai Abraham, Tuhan karena Abraham memiliki hati yang rela untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Sekarang untuk menjelaskan lebih dalam tentang hal ini, saudara, mari bukalah Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga.
Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunya kerajaan sorga. Mari saya tanya dulu, apa artinya ayat ini? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin itu artinya apa? Tidak punya apa-apa. Miskin artinya tidak punya apa-apa. Nah, berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa, karena mereka di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Siapa yang mempunyai kerajaan surga? Orang yang miskin di hadapan Allah. Maksudnya apa? Saudara-saudara, Abraham memiliki banyak hal. Dia memiliki harta yang sangat banyak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Dia tidak punya apa-apa. Satu yang paling berharga yang dia miliki adalah anak yang sudah dia tunggu-tunggu. Bahkan dia mengasihi anak ini mungkin lebih daripada mengasihi dirinya sendiri. Anak ini menjadi harapan. Anak ini menjadi seperti seolah-olah menjadi tujuan hidupnya. Masa depannya itu tergantung kepada anak ini. Tetapi ketika Tuhan meminta kepada Abraham, persembahkan anakmu, apa yang dia lakukan? Dia persembahkan. Dia mau mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa. Dia mau mengatakan bahwa apa yang ada pada saya ini adalah pemberian Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Inilah sebabnya Tuhan tersentuh. Dan firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 5 tadi itu, dialah orang seperti ini, dialah yang mempunyai kerajaan surga. Dialah yang mempunyai kerajaan yang kekal. Dialah yang mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dialah yang mempunyai bait suci yang didirikan oleh kematian Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan kita tahu ada satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu namanya Ayub. Dikala semua apa yang ada padanya diambil, apa yang dia katakan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan, dan kalau Tuhan mengambilnya, terpujilah nama Tuhan. Itu bukan punya saya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi siapakah yang ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Siapakah yang Tuhan pakai masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Kerajaan yang kekal itu, bait suci yang sudah dibangun oleh Tuhan Yesus itu. Yang pertama adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Selama kita memegang apa yang ada, yang dipercayakan dalam kehidupan kita ini sebagai milik kita yang harus dipertahankan, sesungguhnya Tuhan mau mengatakan engkau tidak bisa masuk dalam kegerakan ini. Inilah betul di hadapan Tuhan. Apa yang saya miliki itu adalah miliknya Tuhan yang dipercayakan untuk saya kelola. Ini adalah sesuatu yang luar biasa.
Mereka yang seperti inilah yang empunya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Watchman Nee. Saya sangat diberkati dengan buku-bukunya, tipis-tipis. Anda bisa membaca atau melihat atau membeli di toko-toko buku murah-murah, tipis-tipis tapi banyak jumlahnya, dan mungkin sudah puluhan, bahkan mungkin ada 100 atau berapa itu yang saya baca bukunya dia, karena begitu banyak buku yang dikeluarkan. Dan itu seperti buku yang tipis-tipis, saudara, murah-murah. Dan saya sangat diberkati. Bahkan setiap kata-kata di dalam buku itu seolah-olah hidup. Dan itu sungguh-sungguh memberikan pengertian yang dalam tentang Tuhan. Dan dia hampir di seluruh bukunya berbicara tentang roh. Bagaimana kehidupan orang rohani. Nah, saudara-saudara, dia membuktikan pada tahun 1972 dia dipanggil oleh Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda mengikuti atau mempelajari tentang biografinya, luar biasa. Dan pada akhir hidupnya dia selesaikan itu di penjara. Tentang kematiannya tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi yang jelas, beberapa sumber mengatakan bahkan dia yang sudah sering di penjara selalu dianiaya. Dan saudara-saudara, beberapa sumber mengatakan bahwa kematiannya itu sangat mengerikan. Dan dengan tangan yang gemetar dia menulis satu tulisan. Jadi tidak ada orang yang tahu akan kematiannya, hanya secari kertas dengan tulisannya Watchman Nee yang diberikan kepada keluarganya. Berikut abu dari kremasi. Jadi dia dikremasi, dia mungkin di penjara atau bagaimana, lalu abunya diberikan kepada keluarganya dan sebuah tulisan. Dalam tulisan itu dikatakan begini: Kristus adalah putra Allah yang mati bagi penebusan dosa dan bangkit setelah 3 hari. Ini adalah kebenaran terbesar di dunia ini. Saya mati karena imanku kepada Kristus. Saudara, dari semua perjalanan kehidupan dari Watchman Nee, kalau Anda mempelajarinya, itu ajaib luar biasa. Bagaimana dia tidak menghiraukan dirinya sendiri. Istrinya meninggal 6 bulan sebelum dia meninggal, dan dia tidak tahu karena dia ada di penjara. Dari semua rangkaian kehidupannya, dia benar-benar menjadi alat di hadapan Tuhan. Dan hari ini ratusan gereja lahir dari pelayanannya dia. Orang seperti Watchman Nee itu adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan. Dan ini adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai dalam kegerakan yang datang ini. Terkadang saya mulai merasa ngeri ketika saya bayangkan orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan dalam jemaat kita. Bagaimana ini besok akan masuk? Dengan kondisi seperti ini, kami Tuhan bagaimana akan masuk ke dalam kegerakan yang Tuhan sudah siapkan ini? Dan Anda percaya orang-orang yang seperti ini, seperti Watchman Nee, seperti Abraham, seperti Ayub, orang-orang yang seperti hamba-hamba Tuhan, yang hanya pikirannya tertuju kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, miskin di hadapan Allah, tidak punya apa-apa,
Seperti Abraham, ketika Tuhan meminta, dia menyerahkannya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan Tuhan pakai. Dan ketika kita mulai berpikir tentang diri kita, Tuhan, bagaimana dengan kami? Tetapi percayalah saudara, Roh Kudus sangat mengerti keadaan kita. Roh Kudus sangat memahami keadaan kita, dan Dia akan membawa kita dan terus memproses kita. Karena apa? Karena saya sangat percaya di depan ini kita harus dipersiapkan seperti domba dibawa kepada pembantaian. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, akan ada kegerakan yang besar. Tetapi jiwa-jiwa anak-anak Tuhan menjadi jiwa-jiwa yang seperti domba yang dibawa kepada pembantaian, atau seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau tidak, saya percaya orang yang tidak bisa, yang tidak dibawa ke arah itu, saya percaya dia tidak akan bisa dipakai untuk kegerakan yang akan datang ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, begitu Tuhan melakukannya dengan sangat ajaib. Setelah masa Abraham, 1000 tahun setelah itu, Tuhan menggenapi secara jasmani kegerakan Tuhan yang pertama. Isi hatinya dinyatakan lewat siapa? Lewat Daud. Apa itu? Ketika Daud memiliki kerinduan untuk membangun bait suci, dan Tuhan berkenan bait sucinya dibangun. Ini yang sangat ajaib. Tuhan yang maha besar berkenan bait sucinya dibangun. Tetapi tentu tidak Daud yang membangun, karena dia sangat banyak menumpahkan darah, tetapi anaknya. Tetapi kerinduan itu ada, dihadirkan dalam hatinya Daud. Itu 1000 tahun setelah Abraham. Dan kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang ajaib. Tuhan sedang berbicara tentang bagaimana Tuhan diam bersama-sama dengan umatnya. Tuhan sedang berbicara tentang Immanuel dalam segala hal yang sudah Tuhan persiapkan. Sekalipun kita seperti tadi dikatakan seperti domba yang dibawa kepada pembantaian, Tuhan katakan, Immanuel, aku ada bersama-sama dengan kamu. Bait suci dibangun, tandanya Allah menyertai kita. Dan di bait suci itu ada lambang penyertaan Allah, yaitu tabut suci Allah, tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan. Pada waktu Raja Salomo dibangunlah bait suci itu. Saudara-saudara, ini adalah karya yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah tentang Daud? Coba kita buka 2 Samuel 7 ayat yang ke-16. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sekali lagi, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ini Tuhan sedang berbicara tentang apa ini? Tentang berkat yang bagaimana ini? Nah, sebelum itu saudara, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam ayat sebelum ayat ini. Buka 2 Samuel pasal 7 tadi. Lihat ayat yang sebelumnya, pasal yang sebelumnya maksud saya.
Di situ terjadi sesuatu. Tabut suci, tabut perjanjian itu dipindah ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang terjadi? Daud melakukannya dengan sangat ekstrim, luar biasa. Daud hendak memberitahukan bahwa yang aku ingini dalam hidupku ini hanya satu, yaitu penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, tabut sucinya Tuhan. Lihat, saudara. Mari baca dulu Mazmur pasal 69 ayat 7 sampai 9 supaya kita memahami lebih dalam, saudara. Mazmur pasal ke-69 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah. Ini adalah Mazmur Daud, ya. Ini adalah Mazmur Daud. Sebab oleh karena engkaulah Allah, aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau menimpa aku. Sesungguhnya ayat ini berbicara tentang penganiayaan karena rindu akan Tuhan. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah, dan noda meliputi mukaku. Itu yang dia katakan. Saudara, yang Tuhan inginkan untuk masuk dalam kegerakan yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan inginkan adalah orang-orang yang mengerti isi hatinya Tuhan, sama seperti Daud, menginginkan kehadiran Tuhan. Dan dia menginginkannya lebih daripada apapun. Bahkan istrinya mencela dia. Dia menghabiskan harga dirinya di hadapan Allah. Dan apa yang dia katakan? Karena Tuhan bahkan aku siap dipermalukan. Karena Tuhan aku siap dianiaya. Karena Tuhan aku siap dipermalukan. Orang-orang yang seperti inilah yang Tuhan akan pakai pada masa sekarang ini. Jadi kenapa dua orang ini dinyatakan oleh Tuhan di awal dari perjanjian yang baru? Ternyata itu apa hubungannya, saudara? Yang kehidupan Daud yang kita baca tadi itu dengan kerajaan yang kekal itu. Buka kembali Matius pasal yang ke-5. Sekarang Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Apa yang dia katakan di sana? Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Inilah yang dialami oleh Daud. Tuhan menginginkan yang ada dalam kerajaannya, bait suci yang dibangun oleh kematian Kristus. Tuhan menginginkan yang ada dalam kerajaan yang kekal, kerajaan surga atau kerajaan yang tidak tergoncangkan ini adalah orang-orang yang siap dianiaya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Cinta akan kehadiranmu lebih daripada segalanya. Cinta akan engkau, akan kehadiranmu. Saya rela membayar dengan apa saja. Ini orang-orang yang Tuhan pakai. Saya lihat dalam Injil Matius pasal 5 itu,
Loh, tentang kerajaan Allah kok dua di sini? Yang pertama di atas, yang kedua di bawah, dan itu menggambarkan tentang Abraham, dan itu juga menggambarkan tentang Daud. Dan inilah yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak butuh lagi yang tetek bengeknya, yang hal-hal yang didramatisir. Tuhan tidak peduli lagi dengan terlalu banyak syarat-syarat, tata cara, liturgi. Tapi Tuhan menginginkan pribadi yang luar biasa. Nah, orang yang mencintai hadirat Tuhan, orang yang mencintai kehadiran Tuhan, orang yang menginginkan kehadiran Tuhan lebih daripada segalanya, maka Tuhan katakan orang inilah nanti yang akan memiliki yang ada dalam kerajaan surga dan akan menyatakan kerajaan surga di muka bumi. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Tuhan akan memakai orang-orang yang seperti ini untuk menggoncangkan dunia. Tuhan akan memakai orang-orang yang seperti ini menyatakan kemuliaan Tuhan sebelum Dia datang kali yang kedua. Dan kita masuk dalam kegerakan itu, dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada dua orang, kepada orang-orang yang memiliki dua hal ini. Yang pertama, miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, hangus karena rumah Tuhan. Kalau dua hal ini terjadi dalam hidup kita, maka kita akan masuk dalam gelombang yang besar ini, gelombang kegerakan ini, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Di saat dunia, bahkan hari-hari ini, Engkau sedang memperdengarkan suara-Mu. Di saat dunia masih tetap tertidur, di saat dunia masih tetap acuh tak acuh akan panggilan ini, kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan ini hati kami, Tuhan, ini hidup kami. Satu kerinduan kami, Tuhan, biar kami berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun di bumi ini, di dunia ini, jangan biarkan hati kami melekat, Tuhan. Buat kami, ya Roh Kudus, menjadi miskin di hadapan Allah. Kami tahu, Tuhan, banyak hal yang Engkau percayakan. Tapi Tuhan, tolong supaya kami tidak hidup di sana. Terima kasih, Tuhan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kami. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kami. Buat kami juga, Tuhan, mencintai Engkau, mencintai kehadiran-Mu. Buat kami, Tuhan, merindukan Engkau lebih dari segalanya. Cinta akan rumah-Mu menghanguskan aku, kata firman Tuhan. Biarlah itu, Tuhan, ditanamkan dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Berkat-Mu atas jemaat-Mu, berkat-Mu atas pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga berkat-Mu juga, Tuhan, bagi para medis yang terus sampai hari ini mereka bekerja ekstra keras di masa-masa COVID-19 ini. Berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas seluruh umat-Mu, Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang Engkau persiapkan masuk dalam kegerakan itu. Terima kasih, Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu.